Dilema PT Summarecon Tbk, Kabupaten Bogor, tanggal 20 Maret tahun 2024. Para owner yang telah lama bergabung di PT Summarecon Tbk baru menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh pihak manajemen PT Summarecon Tbk. Staf manajemen PT Summarecon Tbk telah membuat kerusuhan dan perpecahan dan terpecah belah owner-owner, hingga terjadi adu jotos, tendang meja antar kepemimpinan owner, dan para owner minta segera diselesaikan dengan manajemen PT Summarecon Tbk untuk mengembalikan uang tanam saham yang telah disepakati selama ini. Dan dapat diketahui bahwa selama ini PT Summarecon Tbk tidak punya modal. PT Summarecon Tbk mengambil keuntungan dengan bermodal tipu-tipu. PT Summarecon Tbk bermodal dengkul yang menginginkan keuntungan segunung. Dan dari semua owner yang bersih, yang telah menjadi korban PT Summarecon Tbk, penanam modal, konsumen dan pengembang menjadi ribut antar owner dan nasabah. Mereka diadu domba, saling menyalahkan dan menuduh penyebab mereka bisa tertipu PT Summarecon Tbk. Dan setelah ribut-ribut di PT Summarecon Tbk dan semua owner-owner, konsumen, kontraktor dan nasabah kurang lebih 1.000 orang datang berbeda hari ke lokasi tanah 115 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis. Mereka semua bertanya-tanya ke para petani penggarap di lokasi, menanyakan perihal kronologi kepemilikan tanah di sini. Dijawab para penggarap bahwa tanah-tanah di sini yang 115 hektar, ada 2 tempat terpisah yang 45 hektar dan 70 hektar. Ada dugaan bahwa tanah tersebut dikuasai juga oleh PT KAA, tapi ini masih dugaan. Menyatakan bahwa tanah tersebut adalah masih milik dari Bapak almarhum Niko F. Mamesah atau Bapak Jimmy Mamesah, dengan menunjukkan surat izin menggarap yang dibuat oleh Bapak Jimmy Mamesah, dan jika ada orang lain yang mengaku-ngaku jelas itu modus 378 mafia tanah. Tanah milik Bapak Jimmy Mamesah belum pernah dijual kepada siapapun, tanah ini murni, jelas surat-surat kepemilikannya. Dan para konsumen juga menyatakan bahwa dari hasil pengecekan di Kanwil ATR BPN Jabar di Bandung hingga kepada pengecekan di Kementerian ATR BPN Pusat bahwa tanah ini benar masih milik Jimmy Mamesah tanpa ada plottingan dan lainnya, karena tanah tersebut sudah dikafling-kafling dan dipasarkan oleh PT Summarecon Tbk, bempernya anak-anak PT dari Summarecon, sehingga jika didiamkan perbuatan PT Summarecon jelas sangat merugikan Bapak Jimmy Mamesah, dan selanjutnya Bapak Jimmy Mamesah akan membawa permasalahan ini kepada APH Bersih, ucap para penggarap di lokasi. Dari banyaknya para konsumen yang tertipu dan meminta untuk segera dikembalikan, dana yang sudah masuk harus dikembalikan utuh sebelum Lebaran tiba. Jika itu tidak dilakukan maka owner-owner, konsumen, nasabah dan pengembang akan melakukan demo kepada APH agar dapat APH mencabut SK atau surat izin usaha dari PT Summarecon Tbk khususnya di wilayah 4 desa. Serta PT Summarecon Tbk juga harus melakukan pertanggungjawaban kepada seluruh petani yang ada di 4 desa. Kepada warga yang belum dibereskan pembayaran hak miliknya oleh PT Summarecon Tbk, dan meminta PT Summarecon terbuka untuk hengkang dari lokasi, karena PT Summarecon Tbk telah membuat keresahan di wilayah dan membuat adu domba antara sesama petani penggarap untuk bertikai. Juga warga korban meminta untuk para preman-preman berseragam oknum Kades seperti Oknum Kades Cibanon, Oknum Kades Nagrak, Oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek yang berasal dari Oknum Satpam PT MCI milik Muljadi Budiman tokoh 9 naga yang disulap kontrak politik untuk menjadi kepala desa agar menjadi backup di wilayah tersebut. Serta ada juga para kontraktor yang ada di lokasi meminta haknya karena belum dibayar secara utuh, belum lunas, maka seluruh rakyat Gunung Gelis dan sekitarnya meminta secepatnya PT Summarecon Tbk bertemu dan melakukan pertemuan dengan sang pemegang kunci Pandora Sofyan Jim M sebagai pemegang kunci dari pengungkap fakta semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku mafia tanah, mafia hukum, di Gunung Gelis, guna melaksanakan penyelesaian yang adil, yang sesuai dengan pedoman Pancasila, P4 dan UUD 45 negara kita.
Karena Bapak Sofyan Jim M atau Jimmy Mamesah adalah juga sebagai narasumber korban yang telah terzolimi selama 8 tahun 1 bulan oleh kebiadaban para mafia tanah, mafia hukum 9 naga jadi tepat sasaran. Dan jikalau keinginan kami dalam melakukan penyelesaian ini tidak dilakukan juga oleh PT Summarecon Tbk, maka kami meminta kepada pemerintah pusat yang akan bertindak tegas. Dan jika ada oknum anggota DPR RI, oknum petinggi-petinggi, oknum jenderal yang ikut membackup atau mensponsori PT Summarecon Tbk melakukan tindak kejahatan, ikut bermain di belakang, masuk angin, hingga jika ada oknum ketahuan terlibat melakukan suap menyuap, money laundry dan jual beli hukum dengan PT Summarecon Tbk, maka oknum pelaku tersebut siap-siap masuk hotel Prodeo dan akan dipangkas habis untuk mempertaruhkan pangkat jabatannya atas tindak kejahatan yang dilakukan. Pelaku Evelyn bersama oknum Kades Rudi Bebek dan oknum RW Preman Lukas Kabandungan dibantu oknum RW Koswara yang juga tersandung kasus pelecehan seksual sebagai eksekutor di lapangannya. Mereka itu telah menyebarkan berita palsu atau hoaks, menyebutkan dan menyebarluaskan berita bahwa Bapak Jimmy Mamesah telah kalah di PN Jakarta Timur. Dan atas ucapan mereka tersebut Jimmy Mamesah menyanggahnya, jelas itu fitnah yang tidak berdasar. Alibi modus 378 diciptakan untuk pengalihan isu. Ini adalah buatan kaki tangan dari PT KAA Agung Kencana, PT MCIKJA Golf milik almarhum Muljadi Budiman tokoh 9 naga. Para konsumen tertipu berdasarkan plottingan yang dibuat oleh PT Summarecon Tbk bekerja sama dengan oknum ASN Pemkab Bogor Eko dan oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Surat buatan PT Summarecon Tbk itu splash, bodong, palsu. Berawal dari PT KAA Agung Kencana yang pemiliknya adalah Muljadi Budiman tokoh 9 naga yang sekarang telah meninggal dunia. Dibantu Evelyn dan anaknya Stephen pembuat surat palsu yang saat ini Evelyn sudah masuk ke jeruji besi, sama hal dengan anak dan keponakannya Stephen yang juga tertangkap tangan kasus sebagai bandar narkoba. Satu contoh tanah 65 hektar di Golf milik keluarga ahli waris almarhum Bapak Niko F. Mamesah, dari 12 sertifikat 4 ada di anak mantan pejabat, dan sisanya ada 8 sertifikat disulap oknum pengacara Koprol Rudi Yahya yang sebenarnya iblis hitam bermuka malaikat terang, pencipta surat-surat palsu, yang bangga mengatakan bahwa dirinya di-backup oleh para oknum jenderal berbintang. Yang dari awal hingga saat ini keluarga atau ahli waris dari Bapak Niko F. Mamesah belum pernah menerima ganti kerugiannya sepeser pun. Dan ada beberapa oknum pengacara pencipta kegaduhan di PT Summarecon Tbk yang telah meninggal atas dosa serta karma yang telah mereka tuai sendiri. Merampok uang-uang oner dan penanam saham. Dan dari semua korban menyatakan bahwa PT Summarecon Tbk adalah sarangnya gembong mafia tanah, mafia hukum. Ternyata dari terbongkarnya semua keburukan dari PT Summarecon Tbk dari lahan lokasi yang dikelola kerjasama dengan pihak PT KAA abal-abal bodong tidak ada, yang aslinya adalah PT KAA Agung Kencana, PT MVI Golf dan oknum mantan Sekdakap Bogor Burhanuddin. PT Summarecon Tbk hanya membeli plottingan dan tidak meng-cross-check ke lokasi, sedangkan di lokasi tersebut masih banyak petani yang belum diselesaikan haknya termasuk tanah milik Sofyan Jim M. Mamesah mantan Wakil Koordinator MKGR sejabar era 86-89 yang sekarang MKGR menjadi NKRI harga mati. Dan apabila semua itu tidak diselesaikan, maka seluruh owner-owner, konsumen, nasabah, pengembang dan para penggarap, didukung paguyuban warga korban Gunung Gelis, para pemuka agama, notaris-notaris se-Jawa Barat, bergabung bersama-sama akan mendemo besar-besaran dan menggiring ke jalur hukum tindak pidana perorangan. Untuk konsumen yang juga terdaftar di PT Summarecon Tbk akan menuntut dikembalikan utuh uang tanam sahamnya. Karena semua itu didalangi 9 naga Muljadi Budiman dan Evelyn termasuk Lukas CS sebagai eksekutor di lapangan. Mereka lah perusak NKRI, pelaku pembuat kerusuhan di wilayah Gunung Gelis, dan juga yang telah merusak nama baik PT Summarecon Tbk karena telah memelihara gembong 9 naga. Karena yang merusak PT Summarecon Tbk adalah karena ulahnya sendiri. Dan dengan terbongkarnya semua para pelaku mafia tanah,
mafia hukum dan para oknum yang ditunggangi 9 naga. Dan dari hal tersebut banyak dari wartawan yang diintimidasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hingga terjadi adu jotos. Bahkan banyak juga wartawan yang memanfaatkan situasi dengan adanya berita dan koran-koran yang ikut membongkar para pelaku mafia tanah dan memutarbalikkan fakta yang sudah jelas keabsahannya. Disinyalir juga ada beberapa oknum APH yang terlibat, seperti ada beberapa oknum panitera PN Cibinong, oknum jaksa dan oknum pengacara Koprol Bambu, hingga melakukan anarkis dibantu para preman yang dibayar oleh mafia tanah, mafia hukum. Namun dengan adanya pemberitaan maraton yang di awal tahun 2021 sampai tahun 2024 oleh Jimmy Mamesah dalam menguak tabir para oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum 9 naga, melalui fakta akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena dari saksi dan bukti-bukti semua ada di si pemegang kunci Pandora yaitu Bapak Jimmy Mamesah. Dan semoga semua insan media, melalui media online, YouTube, streaming, TikTok, Instagram, media elektronik, media cetak lokal hingga media internasional, majalah dan tabloid ini meminta kerjasama para APH bersih untuk secepatnya para pelaku mafia tanah, mafia hukum serta para oknum-oknum yang terlibat, yang dibayar sebagai tameng untuk melancarkan tindak kejahatan, atas penyerobotan tanah-tanah rakyat segera ditangkap dan diadili. Karena hukum 9 naga sangat kental aromanya dengan PT Summarecon Tbk. PT bermodal dengkul, mencari untung dengan melakukan penipuan, yang telah mencuci otak para pemegang pangkat dan jabatan di negeri tercinta Indonesia. Banyaknya oknum-oknum dan PT-PT yang telah kerasukan 9 naga, tega melakukan perampasan hak, pencaplok hak dan pemerkosa hak rakyat, dan inilah perusak NKRI sesungguhnya. Mereka menyuruh Aziz Mahdor untuk membuat surat-surat palsu bekerja sama dengan oknum Pemda di Jalan Pramuka. Dan yang membuat kegaduhan, kerusuhan serta berperkara itu adalah PT Summarecon Tbk sendiri. Mereka sendirilah yang telah membuatnya. Dan saatnya sekarang di tanah keramat Gunung Gelis yang akan menjemput karma atas tindak kejahatan mereka yang biadab. Para perusak NKRI, penyebab kematian warga korban yang menderita sakit stres memikirkan tanahnya dirampas paksa oknum pelaku. Dan kini semua oknum dari RT, RW dan oknum kades yang terlibat akan menerima azab atas karma dan dosanya sendiri. Merekalah para pelaku perusak NKRI. PT Summarecon Tbk Bogor sudah hancur lebur, koyak berkeping-keping, sama hal dengan PT Summarecon Tbk yang lainnya, seperti PT Summarecon Tbk yang berada di Bekasi, Kerawang dan Cakung Jakarta hancur satu persatu. Melebihi 10 kali lipat hancurnya Meikarta. Dan saatnya rakyat Indonesia sebagai tuan rumah dan tuan tanah yang harus dihormati, bergerak bersama-sama. Rakyat Indonesia khususnya di 4 desa ini harus bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak pernah tidur. Melalui hukum alam satu persatu pelaku-pelaku, oknum-oknum, PT-PT, penggarap berdasi 9 naga akan menerima karma atas dosa yang dilakukannya. Alam mulai memporak-gandakan semua pelaku kezaliman. Selama puluhan tahun hak sah milik rakyat dirampok oleh para penguasa perusahaan properti nakal yang sekarang mulai banyak menjamur di mana-mana, hingga ke seluruh Indonesia. Dan sekarang rakyat 4 desa yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi korban 9 naga akan berkumandang, pekikan perang lawan kejahatan gembong 9 naga bersama kroni-kroninya. Kami tidak akan berhenti dan berakhir sebelum melihat 9 naga hancur. Sekarang adalah tahun Sio Naga Kayu, A1 di tahun 2024 Sio Naga ini untuk 9 naga adalah tahun kehancurannya. PT Summarecon hancur porak-poranda terpecah belah lebih parah 10 kali lipat dari Meikarta. Karena gerakan ini bukan gerakan biasa, inilah gerakan kebangkitan Garuda Pancasila yang selama berpuluh-puluh tahun tenggelam dikubur hidup-hidup oleh 9 naga. Gerakan berlandaskan P4 dan UUD 45 sesuai dengan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana rakyat Indonesia adalah sebagai pemilik tanah yang sah bukan milik gembong 9 naga.
Karena 9 naga datang ke Indonesia itu ibarat pengemis miskin yang gembel dan dengan tipu muslihat yang digunakannya mereka mampu menggeser sang pemilik tanah menjadi korban. Secara keji, biadab gembong 9 naga merampok hasil kekayaan rakyat Indonesia. Dan jika semua para pemilik tanah diundang PT Summarecon Tbk hanya untuk dilakukan mediasi saja itu adalah alibi modus 378. Untuk apa lagi diadakan mediasi jika selama bertahun-tahun keinginan mereka diabaikan? Terkecuali jika dilakukan pertemuan dan dilakukan pembayaran itu pun harus disaksikan oleh notaris-notaris yang ditunjuk oleh para pemilik tanahnya, tanpa harus ada skenario apapun. Ungkapan dan ucapan terima kasih kami kepada seluruh ASN bersih, wartawan, notaris-notaris bersih, para pemuka agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI bersih, Kapolri beserta anggota Polri bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN-RI, KPK, kepada Bapak Prabowo dan Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 dan ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezoliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Semoga bumi pertiwi Indonesia tercinta damai alamnya sejahtera rakyatnya. Dan segenap wartawan Indonesia bersatu mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Muljadi Budiman. Semoga beliau diterima Sang Pencipta. Amin. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.
tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia.